Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi lansia dan anak-anak yang terjebak banjir di Makassar, Sulawesi Selatan. Banjir di wilayah tersebut mengakibatkan rumah terendam dan warga mengungsi. Tim SAR gabungan dari Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan dan warga mengevakuasi korban banjir di Makassar dengan menggunakan perahu. Warga kelompok rentan termasuk wanita, anak-anak, dan lansia menjadi prioritas untuk dievakuasi. Warga yang terdampak banjir kemudian dibawa ke tempat yang lebih aman. Sejumlah personel tim SAR Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan juga dikerahkan ke lokasi terparah terdampak banjir di Kelurahan Telo Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Mereka menyisir satu persatu rumah warga untuk menolong warga jika ada yang terjebak banjir. Sementara kami evakuasi warga sebanyak 10 orang, 10 kakak. Kemudian kami turunkan satu unit SAR dari Batalion A Brimob Polda Sulsel. Saat ini sementara evakuasi masih ada satu tim di dalam untuk evakuasi keluar. Banjir di Makassar terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi, ketinggian air mencapai 1,5 meter. Sejumlah warga pun mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Kepala BMKG menyatakan kondisi dinamika atmosfer di sekitar Indonesia masih cukup signifikan. Bahkan ada peningkatan potensi curah hujan di beberapa wilayah hingga 1 Januari 2023. Pekan terakhir hingga beberapa hari ke depan yang berkontribusi signifikan meningkatkan pertumbuhan awan hujan dengan potensi curah hujan lebat hingga sangat lebat, dan dari hasil modeling terakhir nampak menjadi ekstrim untuk wilayah-wilayah strategis. Perakiraan curah hujan di Jabodetabek, khusus Jabodetabek, untuk besok tanggal 30 Desember. Kenapa itu penting? Karena kalau kita lihat, ini hasil pemodelan terutama gambar yang kiri bawah, Jabodetabek itu kebanyakan pink sama merah. Jadi, dan itu merata. Sehingga ini yang perlu diwaspadai ya. Namun ini hujan ya, hujan, bukan badai ya, hujan. Intensitasnya bisa ekstrim. Nah, jadi yang perlu diwaspadai untuk ekstrim itu di Kabupaten Bekasi bagian utara. Nah, kalau hujan dengan sangat lebat intensitasnya terjadi di Jakarta Barat bagian utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kota Bekasi. Sementara itu, DPR akan memanggil BRIN dan BMKG terkait heboh prediksi cuaca ekstrim di Jabodetabek. Namun masyarakat diminta untuk tetap waspada jika tidak ada aktivitas mendesak, hindari kawasan potensi bencana. Kemarin masyarakat dihebohkan dengan informasi di media sosial mengenai cuaca ekstrim yang melanda wilayah Jabodetabek. Salah satu pernyataan yang menghebohkan ialah informasi dari BRIN yang menyebutkan potensi hujan ekstrim hingga badai terjadi pada 28 Desember di wilayah Jabodetabek. Namun hal ini dibantah oleh Kepala BRIN Laksana Tri Handoko yang disampaikan melalui siaran pers di laman resmi BRIN pada 29 Desember 2022. Namun BRIN akan bertanggung jawab dan mengevaluasi ekosistem riset hingga inovasi untuk meningkatkan standar dan norma serta budaya ilmiah di kalangan periset secara nasional. Sebelumnya, peringatan dini Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebut potensi hujan ekstrim hingga badai yang diprediksi terjadi pada 28 Desember 2022 hingga awal Januari 2023. Prediksi BRIN ini berdasarkan analisa data satelit sistem peringatan dini. Wilayah Jakarta, Banten, dan Bekasi akan menjadi sentral yang akan dilanda cuaca buruk. Namun demikian, malam hari ini, pada malam hari, kemudian besok dari pagi begitu ya, badai itu akan semakin meningkat begitu ya, dan kemungkinan besar akan masuk ke darat lebih jauh. Ini yang harus kita waspadai bersama, karena masuk ke daratnya ini melalui pesisir dari barat dan dari selatan.
Sedikit berbeda dengan BRIN, BMKG menyatakan Jabodetabek memang terjadi hujan ekstrim pada 28 Desember 2022, namun bukan badai dahsyat. Kepala BMKG, Dwi Korita menyatakan Jabodetabek hanya dilanda hujan lebat dan hujan ekstrim. Prediksi ini justru Jawa Barat, Jabodetabek sampai 28 Desember insya Allah masih bisa terkendali, masih relatif aman, hanya mulai 29 itu mulai diwaspadai. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mempertanyakan beda informasi antara BRIN dan BMKG soal badai 28 Desember 2022. Dasko menyatakan komisi terkait akan memanggil kedua lembaga untuk diklarifikasi. Masyarakat diminta tetap waspada jika tak ada aktivitas mendesak, hindari kawasan potensi bencana. Kalau kita lihat semangat BRIN dan BMKG itu kan sama-sama mengingatkan kepada masyarakat tentang perlunya kehati-hatian menghadapi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan ada di tanggal 28 sampai dengan 30. Namun biar bagaimanapun nanti kita akan minta komisi teknis dalam hal ini yang membawahi BRIN dan BMKG untuk nanti memanggil dan mensinkronkan agar kedua lembaga ini bisa saling melakukan integrasi data. Antisipasi cuaca ekstrim, TNI AU kerahkan 2 pesawat CASA NC212 untuk melakukan modifikasi cuaca. Kedua pesawat akan menebar garam di langit pada koordinat yang telah ditentukan. Pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca dilakukan sejak 25 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Kita ke informasi Sertijab Kasal, di mana Panglima TNI Laksamana Yudo Margono hari ini resmi menyerahkan jabatan Kasal kepada penerusnya, Laksamana Muhammad Ali. Upacara Sertijab digelar hari ini di lapangan Trisila Mabes AL Cilangkap, Jakarta Timur. Sertijab dilangsungkan sehari setelah Laksamana Muhammad Ali dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Rabu kemarin. Dalam sertijab ini, tongkat pimpinan Kasal juga diserah terimakan dari Laksamana Yudo Margono kepada Laksamana Muhammad Ali. Laksamana Muhammad Ali dipilih presiden karena dinilai memiliki rekam jejak yang baik. Di antaranya pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Kita sudah pacu dengan anggaran yang ada, kan masih 2 tahun anggarannya, baik darat, laut maupun udara, baik alutsista maupun pemenuhan personil. Nah, ini akan tetap kita pacu ya. Saya yakin TNI Angkatan Darat, Laut maupun Udara pasti akan konsisten untuk memenuhi MEF. Dan tentunya dengan Kementerian Pertahanan koordinasi bersama untuk menuju pemenuhan itu. Alutsista yang akan datang Pak di tahun depan untuk alutsista baru yang akan masuk mungkin di kalau Angkatan Laut kan kita masih membangun juga hari ini kan kapal yang di 2 PT PAL itu, kemudian ada kapal yang dari penyapu ranjau yang dari Jerman, nah, itu akan datang juga. Nanti ada kapal tanker, kemudian ini yang Desember nanti kalau Angkatan Laut ada kapal rumah sakit ya, KRI Rajiman akan jadi. Dan tentunya di Angkatan Darat sama Udara juga sama, ini kan Angkatan Udara kan kemarin ada 2 pesawat yang meneruskan kebijakan-kebijakan beliau dan sesuai dengan arahan Presiden juga tetap menjaga soliditas tadi dan netralitas TNI. Pemirsa, Mensi Peduli terus berkomitmen membantu para korban yang terdampak gempa bumi Cianjur meskipun masa tanggap darurat sudah selesai. Bantuan diberikan karena masih banyak warga yang bertahan di posko pengungsian karena belum mendapatkan tempat tinggal yang memadai. Satu pekan pasca habisnya masa tanggap darurat gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, MNC Peduli terus berkomitmen membantu pemulihan pasca terjadinya gempa bumi. MNC Peduli memberikan sembako dan juga sejumlah logistik lainnya seperti selimut, perlengkapan mandi, dan kompor gas. Bantuan tersebut diberikan di posko lapangan Cariu, Desa Mangunkerta, Cianjur, Jawa Barat. Tentunya MNC Group, dalam hal ini MNC Peduli, kita sangat siap untuk memberikan bantuan dan menyalurkan bantuan kepada
keluarga kita yang terkena dampak di Cianjur, sebagaimana hari ini juga sudah diarahkan oleh pimpinan kami, Eksekutif Chairman MNC Group Bapak Haritanu. Tim MNC Peduli juga menghibur anak-anak dengan membuat roti selai yang ditaburi meses serta berbagi makanan ringan. Selain itu, sejumlah buku bacaan juga dibagikan untuk mengisi waktu luang anak-anak selama di posko pengungsian. Terima kasih MNC Peduli sudah datang ke Cianjur untuk rumah healing. Dan ini sangat bermanfaat bagi warga kami dalam rangka menjaga kekuatan fisiknya, dan dengan kehadiran rombongan MNC ini juga menjaga namanya kekuatan rohaninya, karena dengan kehadiran dari berbagai macam relawan ini memberikan kekuatan tersendiri sehingga warga kami cepat pulih. MNC Peduli juga ikut membantu para relawan memasak serta membungkus makanan di dapur umum posko pengungsian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, permukiman di Jalan Kernolong, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat jadi potret dalam memupuk toleransi antar umat beragama. Potret toleransi dan keberagaman tercermin dari rumah ibadah umat Muslim dan umat Kristiani yang berdampingan selama lebih 1 abad. Sebagai ibu kota negara, Jakarta jadi magnet bagi banyak orang yang memilihnya sebagai tempat peraduan nasib. Tak heran jika berbagai ragam etnis, suku dan agama mudah ditemukan di sini. Namun, tinggal di daerah dengan keberagaman penduduk tak jarang menimbulkan perselisihan. Salah satu potret toleransi antar umat beragama di ibu kota bisa terlihat di permukiman Kernolong, Jalan Keramat 4, Kelurahan Senen, Jakarta Pusat. Ada 2 rumah ibadah yang berdampingan selama seabad. Gereja HKBP Kernolong dibangun berdampingan dengan Masjid Al-Istiqoroh, keduanya berada di tepi Kali Ciliwung. Gereja dibangun pada tahun 1919, sedangkan masjid sudah berdiri sejak tahun 1913. Permukiman Kernolong jadi bukti keberagaman dan toleransi bagi warga di sekitarnya. Sikap toleransi tergambar dari kehidupan sehari-hari warga di permukiman Kernolong. Bagi warga, saling menjaga, menghargai perbedaan dan tolong-menolong satu sama lain adalah kunci utama dalam hidup berdampingan. Sepengetahuan saya memang masjid ini berdampingan dengan gereja itu udah ya boleh dibilang 100 tahun lah, 1 abad. Kalau masjid ini sendiri dulu kan awalnya dari langgar ya, musola sampai akhirnya dibangun masjid gitulah, artinya berdampingannya sejak ya 100 tahun yang lalu lah gitu. Sudah lebih dari 103 tahun lebih ya, beberapa bulan lah dari September sampai Desember. Nah, dan kita memasuki usia 100 keempat. Dan kemudian dengan saudara-saudara kita yang Muslim dan ada masjid yang berdekatan dengan jemaat kita ini, gereja ini, dan ya suara dari sana juga sering kita dengar di sini, kita sudah akrab dengan itu sudah lama. Dan berdekatan, tidak jauh beda memang di awal-awal abad 20 lahirnya masjid itu. Sedemikian rupa. Umat Islam dan Kristiani saling terlibat satu sama lain dalam kegiatan keagamaan dan hari besar kedua agama. Kampung Kernolong juga menjadi kampung percontohan toleransi agama di ibu kota. Sepengetahuan saya, kebetulan saya kecil di sini juga, jadi gereja bersebelahan dengan masjid. Selama ini toleransi berjalan damai, berjalan lancar, tidak ada gangguan, kita saling bantu. Jadi sebagai contoh, kalau peningkatan Idul Adha, gereja kasih kambing, Idul Fitri gereja kasih beras kita untuk dalam rangka zakat fitrah. Terus melibatkan anak-anak muda sini, kalau ada kegiatan umpamanya perayaan gereja, minimal untuk parkir. Luar biasa ya, dan mungkin jarang kita temukan di wilayah manapun, tapi di daerah metropolitan Jakarta gitu ya, 2 masjid, tempat ibadah berbeda, agama berbeda, dan kemudian bisa berjejeran. Kita bisa saksikan para pemirsa di wilayah Kuitang, Kecamatan Senen, itu ada Masjid Istiqoroh namanya, dan ada gereja HKBP Kernolong.
Ini luar biasa, dan inilah yang harus kita berikan apresiasi bagus ya, bahwa memang toleransi beragama di Indonesia ini luar biasa. Ratusan tahun beribadah berdampingan, umat dua agama jadi contoh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dari Jakarta, Muharlid Ahmad, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Usai jeda ada informasi mengenai timnas Indonesia ditahan imbang Thailand 1-1 di laga fase grup A Piala AFF 2022. Tetaplah bersama kami.